Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita hadir pada pagi hari ini dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita hari ini kita boleh hadir memuliakan nama Tuhan. Kita lihat kita hadir pada hari ini terlihat sudah dengan pakaian suku adat masing-masing. Kita bersyukur dari berbagai daerah kita dipersatukan oleh Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum lebih jauh kita datang ke hadirat Tuhan, saya mengajak kita semua mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersatu dulu di hadapan Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita di dalam Tuhan, bahwa setiap persoalan kita dalam Tuhan. Biarlah Tuhan melepaskan semuanya, agar penyembahan kita pagi hari ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu sejenak bersatu. Saudara, kita mau masuk dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Pujian mengatakan saatnya kita berdiri di hadapan Tuhan, menyembah Allah yang Maha Kudus, memuji Dia dan mengangkat tangan kita menyerahkan hidup kita. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama dan tersucinya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita bawa diri kita, kita sembah puji.
Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan caracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan caracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang besar. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih setiamu yang telah memimpin kami sampai saat ini. Kalau kami beribadah kepada Tuhan pagi hari ini, bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi anugerah Tuhan bagi kami hari ini untuk kami dapat beribadah kepadamu. Karena itu hamba mempersembahkan ibadah raya minggu pagi hari ini di dalam penutupan bulan misi ini. Kiranya Tuhan Engkau hadir, Engkau memberkati ibadah ini. Segala sesuatu yang kami lakukan di dalamnya, nama Tuhan dimuliakan dan berkat-Mu akan kami nikmati bersama-sama. Hamba berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam acara ibadah ini. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu ada atas hamba-hamba-Mu, agar lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan di dalam ibadah hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua peralatan yang kami gunakan di dalam menunjang acara ibadah ini, Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini, pimpin sertai, tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Hamba mempertaruhkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di dalam tuntunan dan pertolongan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca nas firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai pada ayatnya yang ke-28. Injil Matius 20 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-21. Begitu seterusnya kita akan bersaut-sautan sampai pada ayatnya yang ke-28. Injil Matius 20 ayat 20 sampai 28. Sudah menemukannya? Amin. Berikut di atas permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Ayat yang ke-20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau katakan? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anak ini boleh melaksanakan yang seorang sekarang dan yang seorang sekarang. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawan memang akan kamu minum, tetapi harus di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa telah menyediakan. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memberikan rakyatnya dengan tangan besi dan besar-besar kekuasaannya dengan keras atas mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi pemimpin di antara kamu, hendaklah ia menjadi pemimpin. Ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Demikian jauh firman Tuhan bacaan pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pujian kita pada pagi hari ini. Ada sukacita? Amin. Lihat kiri kanan dan berikan senyuman terbaik bagi saudara yang ada di kiri kanan. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh hadir dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Dari berbagai suku, berbagai daerah, kita disatukan oleh Tuhan di tempat ini. Itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sama aja kita semua kembali untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dalam Mazmurku.
Masih ada sukacita? Amin. Sambil Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri untuk menyampaikan kesaksiannya pada pagi hari ini, kita naikkan satu pujian lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, karena Tuhan yang layak dipuji. Amin. Kita akan puji nama Tuhan, kita akan sembah Tuhan pada pagi hari ini. Mempersiapkan diri untuk menyampaikan kesaksian. Halo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena kasih kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, pagi ini saya dengan istri bisa dapat berjalan. Itu bukan kemampuan atau kekuatan, tapi kasih anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami, sehingga pada saat ini bisa kami berjalan. Bapak Ibu, hampir sebulan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di tempat ini. Memang ada rencana-rencana indah. Yang pertama, yaitu pada tanggal 20 kita pergi ke Jawa, ke Jogja, khusus mengikuti hajatan nikah dari desa. Karena bimbingan Tuhan dan kasih Tuhan, perjalanan aman dan selamat, tiba di Jogja dengan selamat karena bimbingan Tuhan. Tiba di Jogja, kegiatan memang
biasa-biasa aja. Tapi disampaikan itu kesehatan ibu besan atau mertuanya ditolak kurang sehat. Dari si ibu mengambil inisiatif, minta bantuan, minta dikerokin berjalan sebagaimana. Jadi di malamnya itu ada kesehatan, dan pada hari Sabtunya bisa melaksanakan kegiatan ibadah apanya itu acara hajatan di gunung tidur berjalan dengan baik. Itu hanya pertolongan Tuhan. Yang saya bilang, permasalahan saya dengan besan. Tentu saudara Bapak Ibu mengetahui besan saya adalah Muslim. Ini harus saya kerahkan kepada besan pikiran hati dalam hati kapan saya utarakan. Jadi hari Senin pagi, yaitu tanggal 25, kami akan berangkat pulang ke Jakarta ini. Terus saya bilang mohon maaf Bapak, di mana besan saya putri Bapak sudah berani kepercayaan, maafkan saya. Jadi aliran kepercayaan tidak pada saat ini bukan lagi Muslim, tapi sudah Kristen. Mohon restu Bapak. Dari besan Mama minta, ya kalau begitu tolong berkati. Jadi puji Tuhan, diberkati mantu dan putrinya. Terus saya bersyukur pada Tuhan, tugas saya sudah selesai untuk menyerahkan dia sebagai dari Muslim untuk kembali ke berkenan Tuhan. Hanya itu bagi majelis khususnya pendeta, tolong diarahkan. Soalnya iman kepercayaan masih kekeh, bahkan goyang. Itu yang saya mohonkan dikasih bimbingan lagi dan dipaham dia apa itu mengikut Yesus. Dan berkat Tuhan yang sungguh indah lagi. Sesampainya di Jakarta ini, ibu jatuh sakit. Malamnya batuknya nggak ketulungan, nggak bisa tidur. Udah, saya bilang kasih Panadol. Kalau dibawa ke rumah sakit langsung di-COVID dengan COVID, waduh salahnya bisa diimunisasi lagi. Tapi yang kekuatan pertolongan Tuhan, saya paksa dia minum air panas, minum Panadol. Bukan obat yang benar, tapi berkat Tuhan menyembuhkannya. Hanya sarana ada obat. Dan tidak disangka-sangka ponakan datang dari sepakat di dalam sana, diurut dia sampai 2 jam baru merasa segar dan itu. Ya mungkin karena ada harus ketemu dengan ponakan-ponakannya, ya itu kali makanya dia sembuh. Tapi bukan itu, hanya Tuhan yang menyembuhkan. Jangan Tuhan yang menyembuhkan. Udah sembuh, udah mulai ada kesembuhan. Yang itu yang tanggal 15 udah mulai ada kesembuhan. Tanggal 16 ada berita lagi datang. Anakku sudah meninggal. Siapa yang meninggal? Pendeta Leri. Adik saya di rumah jalan ke kiri, jalan ke kanan. Apa yang harus diperbuat? Saya telepon saudara-saudara saya, gimana ini? Aku tidak bisa. Yang satu telepon lagi, aku sakit. Waduh. Akhirnya si ibu yang memiliki kekuatan, ayo kita hadapi apapun terjadi, ayo kita berangkat. Kami berangkat jam 12 siang sampai di sana. Kebetulan adik saya sama putri almarhum abang saya udah ada di sana, udah gimana? Udah selesai. Ya udah selesai. Yang saya ketakutkan, karena ini yang meninggal ini tidak pernah bergaul kepada Nabi Tuhan.
tapi pelayanannya boleh katakan bagus. Saya bilang bagus pelayanannya. Yang namanya Ketua Distrik Bekasi, Ketua Distrik DKI, Ketua Distrik Kalimantan ikut melayani. Bahkan Ketua Pimpinan Gereja HPI Porus yang namanya Kepui ikut melayani. Karena kebetulan Kepui itu ada di daerah Jakarta ini. Itulah yang kamu syukuri kepada Tuhan. Memang di dalam keluarga dia, khususnya di Nabi Tukuru, begitu dia tapi di dalam jemaatnya, alangkah bahagianya perasaan saya. Karena yang memberi pelayanan padanya itu termasuk pimpinan-pimpinan gereja. Bahkan secara teknik, secara adat bisa berjalan dengan baik dan terlaksana karena pimpinan Tuhan. Dan begitu juga kekuatan kepada saya dan istri masih kekuatan kesehatan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai orang Batak, untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab sebagai pribadi yang itu. Itulah yang kita syukuri kepada Tuhan, karena Tuhan selalu beri pimpinan. Dan yang terakhir, tadi pagi datang lagi berita pada saya, Pak, apa? Punya garis guru masuk IC. Baru sebulan yang lalu punya garis guru atau itu sudah dipanggil Tuhan, dan ini juga masuk IC. Jadi pada Bapak Ibu tahu sendiri bahwa saya Andi Renata boleh katakan anak gereja di sini dan gereja di sini. Mohon dilakukan kekuatan kepada keluarga Anda. Kalau kehidupan, kalau Tuhan akan berkehendak, apapun akan terjadi. Tapi yang pasti, bagi anak Tuhan tidak akan dipermalukan, dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak-anaknya. Yang ini mohon dukungan doa bagi keluarga kami, khususnya Baginda Bintoro dan Sisno yang pada saat ini belum mempunyai dulur dan anak kami di bawah belum punya doa. Kalau memang Tuhan berkehendak, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka dan begitu juga keluarga anak saya dan besan saya. Dan ini itulah yang dapat kesaksian menjadi kegiatan yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Jika masih ada, saya persilakan. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kami ucapkan pada jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami mengucap syukur pada Tuhan atas kasih, kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan dalam keluarga kami, di mana Tuhan itu begitu baik, menyertai dan memberkati kami. Dan saya berdiri di sini, saya hanya mohon dukungan doa dari jemaat Tuhan, di mana pada tanggal 2 nanti anak kami Kesia akan berangkat ke Kalimantan. Tolong doakan anak kami ini supaya nanti dia di sana di Kalimantan bisa betah di sana dan dia boleh beradaptasi di sana dan bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Dan tolong doakan juga papanya yang mengantar supaya tiba di Tarakan dan kembali ke Jakarta juga dengan selamat. Dan berdoa juga untuk ponakan kami. Kebetulan ponakan kami ada bersama-sama dengan kami juga, dan hari Selasa akan balik ke Jogja. Doakan juga supaya ponakan kami ini boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menyelesaikan perkuliahannya juga dengan baik. Dan yang ketiga, tolong doakan juga bagi anak kami Leri, di mana pada waktu dia TK dulu, jemaat Tuhan juga mengetahui bahwa waktu itu anak kami patah kakinya. Dan kemudian sudah kurang lebih udah jalan 17 tahun. Jadi dia ini terlalu bersemangat, ini suka olahraga. Jadi pada saat mereka sama kakaknya sama Robi ke main bulu tangkis, dia main bulu tangkis
diloncat salah mendarat katanya, jadi kena lagi di lututnya. Jadi tolong doakan, itu yang membuat dia terganggu kesehatannya. Tolong doakan supaya itu tidak akan menjadi mengganggu dalam ia mengikuti semua kegiatannya, baik di rumah, di sekolah. Dan tolong doakan, kami percaya bahwa lewat dukungan jemaat Tuhan di tempat ini, saya percaya bahwa apa yang kami rindukan, apa yang kami gumuli, pasti Tuhan jawab. Dan terakhir, sebelum saya mengakhiri kesaksian ini, saya mengundang perkawan. Karena kemarin diinformasikan bahwa setiap komisi akan menyampaikan kesaksian, tapi sebelum WL memberikan kesempatan, saya mengundang perkawan untuk menaikkan pujiannya. Kiranya pujian kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.
Kesaksian selanjutnya saya persilakan kepada Perkarya. Ayo semua Perkarya. Ayo bapak-bapak maju. Sama-sama. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Besanan Tuhan bunyinya, nah
Terima kasih, puji Tuhan. Waktu di Juventus kemarin tanggal 27 Agustus pas hari ulang tahun saya ke-63. Jadi mudah-mudahan di usia ke-63 ini keluarga kami semakin kokoh, semakin kuat, dan begitu juga anak-anak kami. Dan ibu bapak jangan lupa selalu mendoakan kami dalam keluarga agar keluarga kokoh. Dan hal seperti pohon yang di trotoar mungkin udah besar bisa dipotong bagian pertamanan. Jadi ibu bapak jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk mendoakan kami. Terima kasih. Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak sekolah minggu. Dipersilakan. Demikian kesaksian dari anak sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari pemuda remaja. Silakan untuk pemuda remaja semuanya untuk maju ke depan.
Demikianlah kesaksian yang sudah disampaikan dari setiap komisi-komisi yang ada di tempat ini. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama pada pagi hari ini. Secara khusus kita berdoa bagi penginjilan yang ada di bangsa negara kita. Kita rindu melihat bangsa kita pulih dari berbagai macam problema yang ada pada saat ini, baik dari pandemi yang saat ini sedang melanda, bahkan dari hal apapun itu kita akan berdoa. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Jostra Billy. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian doa kami. Kita akan berdoa bagi bangsa ini. Kita menaikkan syukur kita untuk setiap rencana Tuhan, untuk setiap kehidupan kita, bangsa kita. Untuk setiap rencanamu
kita doa. Bapa di surga, kami datang kepada-Mu ya Tuhan, ucap puji dan syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, terkhusus di akhir daripada penutupan bulan misi ini ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan, keluarga kami semua, sehingga pada hari ini kami boleh ada di hadapan untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, masing-masing yang sudah ada di tempat ini ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan bahwasannya kehidupan kami ya Tuhan tidak sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Melainkan melalui darah Kristus ya Tuhan, Engkau sempurnakan kami ya Tuhan pada hari ini, sehingga kami layak di hadapan-Mu untuk mengucapkan semua doa-doa kami dan permohonan kami ya Bapa, sehingga kami boleh ya Tuhan mendengar dan menerima jawaban doa daripada Engkau ya Tuhan, sesuai dengan waktu yang sudah Engkau tentukan kepada kami ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan dengan keluarga orang tua kami Bapak Nabi Tulu ya Tuhan, di mana Engkau sudah berkarya dalam kehidupannya ya Tuhan, di mana di minggu yang lalu mereka tidak sempat bersama-sama dan di tempat ini ya Tuhan, karena berbagai kegiatan yang mereka lalui ya Tuhan. Banyak hal yang sudah mereka lalui dalam kehidupan mereka ya Bapak. Banyak hal juga yang terjadi dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong ya Tuhan. Ini merupakan penyampaian syukur dari keluarga ini ya Bapak, di mana Engkau sudah menolong dari proses mereka ke Jogja sampai kembali. Engkau memberkati dalam setiap perjalanan dan setiap kegiatan acara ya Bapak, sehingga mereka boleh ya terima berkat daripada Tuhan. Ini bukan karena kekuatan mereka ya Tuhan, hanya Engkau sendiri yang sudah berkarya dalam kehidupan mereka ya Bapak. Begitu juga ya Tuhan, kehidupan yang mereka alami ya Tuhan, terpanggilnya Bapak Pendeta Leri ya Tuhan. Engkau begitu besar kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam keluarga mereka ya Bapak, sehingga proses ya Tuhan yang menjadi bagian daripada proses yang mereka alami ya Tuhan, dari persiapan sampai dengan penghiburan ya Tuhan, Engkau menuntut, Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga begitu juga pelayan-pelayan Tuhan yang bersedia, yang Kau siapkan ya Tuhan untuk melayani, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak, hari ini ya Tuhan, kami serahkan juga keluarga dari Bapak Nabi Tulu yang saat ini dirawat di rumah sakit ya Tuhan, di ruang ICU. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, tidak sedikit pun ya Tuhan pandangan Tuhan terlepas daripada keluarga ini ya Bapak. Harapan kami hanya bergantung daripada Engkau ya Tuhan. Kesembuhan ya Tuhan yang sempurna daripada Engkau kami harapkan dalam kehidupan keluarga terkasih ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya, biarlah Engkau yang bertahta, sehingga kesembuhan dan pemulihan kami peroleh ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan untuk keluarga Bapak Nando ya Bapak, di mana Engkau menambahkan 1 tahun lagi usia bagi beliau ya Tuhan. Ini merupakan sukacita dalam keluarga mereka ya Bapak. Kiranya Engkau menuntun mereka dalam setiap hadapi kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang ya Bapak. Sukacita berkat dalam keluarga, kiranya Engkau limpahkan dalam keluarga ini ya Tuhan. Engkau berkati pekerjaan hamba-Mu ini ya Tuhan, begitu juga dengan keluarga mereka ya Bapak. Cukupkan segala setiap kebutuhan yang mereka perlukan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan juga seluruh jemaat GKI Tomang ke dalam tangan-Mu. Bila Kau berkati ya Tuhan seluruh jemaat yang ada ya Tuhan, yang saat ini mungkin ada yang dalam keadaan sakit, dan yang Kau jamah, Kau berikan pemulihan ya Bapak. Bagi jemaat-jemaat kami ya Tuhan yang dalam pekerjaan, kiranya Kau berkati setiap pekerjaan yang ditekuni ya Tuhan, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wira swasta, maupun yang saat ini masih berkumpul dalam mencari pekerjaan ya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap jemaat yang ada, sehingga berkat Tuhan selalu tercurah kepada jemaat kami di tempat ini ya Tuhan. Anak-anak kami bersekolah ya Tuhan, dari tingkat playgroup, TK, SD, SMP, SMA maupun yang saat lanjutkan studi di perguruan tinggi, kiranya Engkau berkati dalam setiap studi yang mereka lalui ya Tuhan. Kau berikan masa depan yang cemerlang bagi anak-anak kami ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan menyiapkan anak-anak kami sebagai pemimpin ya Tuhan, sebagai kepala bukan sebagai ekor. Inilah iman percaya kami kepada Engkau ya Allah. Ya Tuhan, kami saat ini menyerahkan juga ya pelayanan di tempat ini ke dalam tangan-Mu, yang Kau berkati ya Tuhan Bapak Pendeta, begitu juga dengan para pengurus jemaat yang ada, dan yang Kau berkati ya Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Kau di tempat ini ya Tuhan. Kau berikan berkat-Mu pada pribadi, keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Ya Tuhan, biarlah setiap program boleh berjalan ya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, saat ini kami merayakan bulan misi di bulan Agustus ini ya Tuhan.
Kami tahu ya Tuhan, tugas dan tanggung jawab kami sebagai jemaat adalah untuk bagaimana setiap anak-anak, setiap suku bangsa menjadi murid-murid-Mu ya Bapa. Itu adalah amanat Kami yang Kau amanahkan kepada kami ya Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjalankan amanat-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan juga setiap program kerja ke depan ya Tuhan dari jemaat Tuhan ini. Kiranya Kau berkati ya Tuhan setiap pelayan-pelayan yang kami siapkan di setiap minggu yang akan datang. Pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Kau siapkan ya Tuhan anak-anak-Mu yang akan melayani. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga setiap pelayanan kami ya Tuhan selalu mendatangkan berkat bagi pelayanan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat hari ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di berbagai denominasi gereja ya Tuhan. Berkati kami, satukan hati kami ya Tuhan untuk selalu memuji dan memuliakan Kau. Ya Tuhan, kami juga dalam kesempatan ini menyerahkan bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami rindu ya Tuhan, bangsa dan negara kami ya Tuhan mendapatkan pemulihan daripada Engkau, di mana saat ini kami masih menjalani masa-masa pandemi ya Tuhan. Kami ucap syukur karena sehingga saat ini tidak sedikit pun waktu kami ya Tuhan tidak terlepas dari pandangan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ya Tuhan berkat-berkat Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan, di mana jemaat-jemaat Tuhan Kau masih pelihara, Kau berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaan, Kau tetap memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami rindu ya Tuhan pemerintah daripada Engkau ya Bapa. Harapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan setiap pemimpin bangsa dan negara kami dalam membawa bangsa dan negara kami ke depan ya Bapa. Di mana saat ini ya Tuhan kami menghadapi kondisi global yang tidak menentu ya Tuhan. Ini merupakan tantangan terbesar bagi pemimpin kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati setiap pemimpin kami ya Tuhan. Berikan mereka akal budi, hikmat, pengetahuan ya Tuhan, serta kebijaksanaan sehingga mampu membawa bangsa dan negara kami maju ke depan, terus berjalan bersama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati juga ya Tuhan ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kau tuntun, Kau berkati hingga ibadah ini boleh selesai seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami pada saat ini ya Tuhan, yang Kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan, maupun jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat hadir ya Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri, kita menyambut firman Tuhan dengan pujian, mengiringmu seumur hidup. Kita mengiringi Tuhan. Kita menserahkan hidup kita untuk Tuhan. Berikan hidup kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Kita naikkan pujian bersama.
Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Hanya di dalam-Mu bersama-Mu jadikan untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku Setelah kami memuji menyembah Engkau lewat kidung pujian yang sudah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian yang sungguh menguatkan iman percaya kami. Kini tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu mengurapi setiap hati, pikiran, pendengaran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Bukan saja kami mendengar firman-Mu, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus